warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Kembali tentunya menjumpai Anda kembali dalam Berita Sultan di edisi Selasa 25 Oktober 2022. Kita akan mengupdate yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan, Kang Noci bersama dengan Kang Algar Yuliadi yang sudah tiba di Jayapura, Papua. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa spiritual journey yang dilakukan oleh dua masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dari Kabupaten Lebak ini sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2022 dan sudah tiba di Papua untuk ikut serta dalam Masyarakat Adat Nusantara atau KMAN yang kemarin ini sudah dibuka dan gelarannya akan berlangsung hingga tanggal 30 Oktober 2022. Kita telah terhubung dengan narasumber kita yang akan menceritakan bagaimana perjalanan spiritual journey hingga sudah tiba di Papua saat ini. Sudah terhubung dengan Kang Hendriana Hatrawirjaya selaku masyarakat Kasepuhan Cisungsang yang saat ini sudah berada di Papua. Selamat sore, assalamualaikum Kang Noci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Neng. Selamat sore, Kang Noci. Ya? Sehat, Kang Noci? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat. Masih semangat. Ini untuk kongresnya sudah dibuka, Kang Noci, kemarin ya? Betul. Jadi kemarin itu pembukaan kongres oleh ketua umumnya Bupati Jayapura ya. Kemarin pembukaannya ada kirab budaya juga, kita juga ikut dari Banten. Budaya dan lumayan meriah sekali, 2.000-an lebih warga masyarakat adat ada di Stadion Barnabas. Ya. Baik, yang hadir cukup antusias dan mewakili masing-masing masyarakat adatnya. Kang Noci, boleh diceritakan dulu saat ini posisinya di mana, Kang Noci, tepatnya? Ini kalau kita lihat indah sekali ya, Kang? Iya, betul. Baik. Posisi kami saat ini berada di Pantai Yahimo, Pantai Yahima. Yahima itu dia kalau dari Sentani itu ya dekati kurang lebih 4 km. Lalu, tadi siang itu seharian kami ikut terlibat berpartisipasi di salah satu saresehan. Dan saya itu di pulau belakang sana itu, di Pulau Putali. Kurang lebih 10 menit lah dari sini, dari dermaga Yahima ini ke Pulau Putali di sana. Saresehan, salah satu saresehan. Jadi banyak sekali yang saresehan ini. Ya. Saya tepatnya di pinggir ini. Ya, di pinggir Danau Sentani. Ya. Luar biasa. Boleh dikasih lihat sekitarannya mungkin, Kang Noci ya? Ya, nah ini saya coba kasih lihat belakang ini ya. Baik. Nah, ini dermaga Sentani. Wow. Dermaga Sentani ini, dermaga Yahima ya di Sentani, di Danau Sentaninya. Ada spot fotonya juga di sana. Nah, di belakang sana itu ada pegunungan Cyclops namanya. Nah, ini senja di Danau Sentani judulnya. Ya. Saat ini pukul berapa, Kang? Di Danau Sentani. Pokoknya beda 2 jam. Ya. Saat ini pukul 17.35. 17.35, hampir mendekati waktu maghrib begitu ya. Ini melihat matahari terbenam. Iya. Beda 2 jam. Beda 2 jam, baik. Kang Noci, mungkin boleh diceritakan juga perjalanan dari Banten sudah dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022. Kemudian Kang Noci bersama Kang Algar sudah tiba pada tanggal 20. Mungkin boleh diceritakan sedikit perjalanannya. Tanggal 10. Ya, jadi sejak perjalanan tanggal 9-10 ya di komunitas itu kami tanggal 13 Oktober itu berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan menempuh perjalanan laut itu 7 hari di kapal laut
kemudian sampai di Jayapura di Port of Mumbai, Pelabuhan Mumbai itu tanggal 20 Oktober 2022. Jadi kami itu rombongan kedua dari seluruh peserta, dari sekian ribuan peserta masyarakat adat yang tiba di tempat kongres di Jayapura. Begitu, Leng. Ya, bagaimana penyambutan dari tuan rumah sendiri, Kang Noci? Alhamdulillah, dari ribu peserta kapal itu, Banten, saya dan Algar, tim Spiritual Journey itu mendapatkan kehormatan disambut pertama kali. Ya. Ketua adat di sana dan tentu saja Banten menjadi urutan pertama yang disambut dan alhamdulillah luar biasa meskipun kami hanya berdua dibanding yang lain hanya jumlahnya ratusan tapi Banten pertama rupanya. Baik. Nah, dari jumlah kongres-kongres atau saresehan tadi yang disebutkan oleh Kang Noci, apa kemudian tema yang secara umum diangkat dalam kongres ini, Kang? Baik, secara umum kongres ini mengangkat tema kebangkitan seluruh masyarakat adat di Nusantara, terutama pasca pandemi yang melanda kita semuanya selama 2 tahun. Jadi ajakan, seruan, desakan ya untuk seluruh pihak termasuk kelompok kita sendiri masyarakat adat untuk bersama-sama bangkit dan pulih dari pandemi yang selama ini mengekang kebebasan kita semuanya. Nah, itu yang pertama isu. Kemudian isu yang lebih penting lagi adalah soal desakan pengesahan RUU masyarakat adat yang 1 dekade lebih sudah barang itu tidak jadi-jadi disahkan kira-kira. Kemarin juga di dialog umum saya sampaikan banyak hal. Jadi setelah pembukaan itu ada dialog umum. Ya. Nah di momentum itu tiap region itu diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Nah kebetulan saya mewakili region Jawa menyampaikan banyak sekali hal-hal apa yang berkaitan dengan masyarakat adat. Terutama yang pertama soal kedaulatan masyarakat adat di Pulau Jawa. Lalu yang kedua soal bencana alam yang saat ini melanda banyak daerah, terutama di Pulau Jawa juga, agar pemerintah juga memberi, tidak hanya ketika selesai misalkan memberikan bantuan, begitu ya, pemulihan, tetapi juga kami juga disampaikan waktu itu di dialog umum mendesak juga kepada pemerintah untuk mencari akar masalahnya. Bencana-bencana longsor, banjir, begitu ya. Setelah selesai pemulihan, jadi mari kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari akar masalah ini. Jangan-jangan memang ada banyak wilayah adat yang sudah jadi klaim perusahaan lain misalkan atau perusahaan tambang, kira-kira gitu. Ya, agar kemudian sesuai dengan tema pembicaraan kita, agar masyarakat adat ini berdaulat begitu ya, Kang Noci ya. Betul. Ini agenda Ya, betul, kalau betul boleh sekali. tahu untuk puncaknya sendiri berada di hari atau tanggal berapa, Kang Noci? Nah, agendanya itu, jadi di kongres ini, setelah pembukaan dan dialog umum, itu ada 24 saresehan tersebar di 12 kampung. Ya. Jadi satu kampung itu ada dua saresehan, dengan tema-tema yang berbeda seputar masyarakat adat, terutama sekali soal kedaulatan masyarakat adat. Karena di beberapa daerah di luar Pulau Jawa itu konflik ya kriminalisasi itu masih sering, sangat sering terjadi. Beruntung kami kita di Jawa itu masih terkendali, kita bisa ruang dialog terbuka ya. Tapi di daerah-daerah lain masyarakat adat di kepulauan di pulau-pulau lain di daerah lain itu konflik horizontal, konflik vertikal itu sering sekali terjadi. Nah, tema-tema itu nanti memang berbeda di tiap saresehan dan di tiap kampung. Kebetulan tema yang saya pilih itu ini soal advokasi perlindungan masyarakat adat. Nah, ini yang menjadi poin penting yang kaitannya dengan kedaulatan masyarakat adat tadi. Tema kita itu. Baik. Selain mungkin jajaran pemerintahan yang berada di Papua, apakah Kang Noci juga mendapat informasi mungkin dari pemerintah pusat? Ini akan ada yang hadir juga dalam kongres ini, Kang? Baik, kemarin saat pembukaan itu ada 2 orang anggota DPR RI, saya lupa dari partai apa begitu, komisi berapa saya juga. Kemudian ada Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid, kemudian ada Ketua KPU,
ada komisioner Komnas HAM, kemudian ada tokoh-tokoh Papua. Jadi yang unik tuh begini, Neng, kongres ini tidak dibuka oleh pemerintah, itu yang diuntungkan. Jadi kongres ini, seperti kongres-kongres sebelumnya juga, itu dibuka oleh masyarakat adat setempat, oleh tokoh-tokoh adat di Papua. Jadi memang ada tokoh-tokoh besar masyarakat adat di Papua itu. Dan mereka secara bersama-sama membuka kongres ini. Jadi dibuka oleh masyarakat adat, kemudian dilakukan oleh masyarakat adat, dan hasilnya itu masyarakat adat. Jadi, pemerintah hanya sebagai peninjau, kira-kira begitu. Baik. Terkait pengamanan, bagaimana Kang? Apakah cukup kondusif suasana saat ini? Alhamdulillah, ini pengamanan luar biasa dari TNI, Polri, begitu ya, Angkatan Laut juga ada, gitu ya. Kemudian Pemda terlibat juga semua. Jadi kita antar jemput itu gratis, naik ferry, naik boat ini juga gratis, difasilitasi dari satu titik ke satu titik juga difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Luar biasa, panitia lokalnya semua terlibat. Tetapi yang lebih penting itu adalah penerimaan dari masyarakat sekitar, penduduk lokal. Ini luar biasa di sini. Tidak seperti yang bayangan saya dulu ketika masuk ke Papua itu melihat penampilan fisik begitu ya, dan mendengar banyak informasi Papua ini gawat, keamanannya kurang ini begitu ya. Tetapi ketika kami datang ke sini, sambutan sangat luar biasa dari seluruh masyarakat adat di Papua. Orang-orang pribadinya ramah-ramah. Di jalan kita sering disapa, Bapak peserta dari mana, ini segala macam, makanan berlimpah atau apapun. Secara umum luar biasa penyelenggaraan kongres masyarakat adat di Papua ini, dari sisi pengamanan, dari sisi makanan, segala macam kita luar biasa. Dan yang penting disuguhi pemandangan-pemandangan top. Kalau di Papua itu luar biasa. Gitu deh. Baik, dan ini ketika posisi Kang Noci saat ini juga ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Papua ya Kang? Ya, betul. Iya, betul. Danau Sentani ini wisata unggulan di Papua. Baik, untuk besok Kang, ada agenda sarasehan apa mungkin lebih tepatnya? Ya, besok kita akan bergeser ke kota Jayapura, tetap di pinggiran Danau Sentani. Jadi Danau Sentani ini juga ada di kota Jayapura dan di Kabupaten Jayapura. Kita akan coba mengambil tema soal identitas masyarakat adat. Karena ini ada banyak multitafsir ya. Jadi satu lembaga atau satu kementerian dia punya definisi sendiri soal masyarakat adat. Kemudian lembaga lain punya definisi sendiri. Sehingga ada banyak sekali definisi yang disampaikan soal siapa itu masyarakat adat. Oleh karenanya ini perlu diluruskan, perlu dicari satu rumusan yang itu berlaku untuk semua kalangan, semua pihak. Bahwa masyarakat adat itu adalah ini begitu. Nah, sementara ini tuh banyak persepsi, banyak definisi soal masyarakat adat. Nah, saya akan hadir di sarasehan itu besok di Pulau Metu Debi namanya, di Jayapura. Kemudian nyebrang juga begitu, nyebrang pulau juga. Besok. Besok, baik. Lain. Baik, ya. Dan saat ini akan bermalam di sini berarti Kang Noci ya? Kita bermalam di Kampung Sereh namanya. Kampung Sereh itu dekat dengan kota Sentani. Gitu, Neng. Baik, agar kemudian nanti besok pagi mempersiapkan agenda selanjutnya dan juga bersiap-siap. Baik, Kang Noci. Kang Noci, apa lagi kemudian yang ingin disampaikan dari khususnya masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang dalam momentum kongres ini, Kang? Baik. Pesan yang disampaikan, yang dibawa oleh kami itu pesan perdamaian, pesan persaudaraan, dan desakan pengesahan RUU masyarakat adat. Tentu saja ini momentum yang sangat tepat mengkonsolidasikan gerakan-gerakan seluruh masyarakat adat di Nusantara, yang pada prinsipnya adalah gerakan-gerakan ini menjadi masif apabila semua kelompok masyarakat adat saling memberikan dukungan satu sama lain. Ini yang penting. Jadi mengkonsolidasikan di satu tempat ada banyak kelompok masyarakat adat, kemudian merumuskan satu maklumat, satu rekomendasi kepada semua pihak. Jadi hasil kongres ini nanti ada banyak rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang terkait semuanya. Dan itu menjadi agenda 5 tahun ke depan yang akan kita evaluasi bersama-sama untuk nanti dikongreskan lagi di 5 tahun yang akan datang.
Itu Neng. Baik, terima Ini sudah kasih. gelap di sini. Ini sudah gelap di sini. Baik, terima kasih banyak Kang Noci. Ya. Sehat selalu bersama Sama-sama, dengan Kang ya. Algar sampai nanti Sehat, puncaknya terima kasih. ya. Sampai nanti Eh, ya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, izin live ya. Ya, Ya. ya, pemirsa Sultan TV, demikian pembicaraan kita terkait dengan update spiritual journey dan juga Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang dilakukan di Kota Jayapura, Papua, di mana puncaknya akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2022. Tentunya tadi diharapkan adalah desakan dari pengesahan RUU Masyarakat Adat yang kemudian sudah satu dekade begitu, diharapkan bisa disahkan menjadi undang-undang masyarakat adat di tahun 2022 ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, nanti besok kita akan kembali hadir lagi tentunya dalam pembicaraan dan juga tema-tema menarik lainnya. Akhir kata saya Deleng Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.